Halo semua, perkenalkan saya atas nama Angelia Jessica Leba dengan NIM 203030024 kelas A semester 3 Universitas Nusa Cendana Kupang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Sosiologi. Baik, pada kali ini saya akan mereview buku ke-8 Mata Kuliah Teori Sosiologi Modern James Coleman. Baik, saya akan mulai menjelaskan pada bagian yang pertama. Yang pertama, James Coleman 1970 sampai 1985. Pada tahun 1968, James Coleman mulai mengasimilasi dalam karyanya pengakuan bahwa seni tidak pernah bisa sepenuhnya direduksi menjadi konsep tindakan sederhana ekspresi. Dari karya pertamanya yang dipamerkan pada tahun 1970 hingga pencapaiannya saat ini, Coleman telah mengembangkan tubuh yang signifikan dan beragam pekerjaan yang memberikan parameter baru untuk proses pembuatan gambar tradisional. Seperti yang lain seniman dari generasinya, ia telah memilih untuk mengadopsi berbagai media, untuk meliputi film, fotografi, video, rekaman suara, dan pertunjukan langsung. Sementara itu, setiap karya memiliki ciri khasnya sendiri. Demi diskusi, amati hingga saat ini 3 fase terpisah dalam karyanya. Sebagai berikut ini dapat dibagi menjadi periode yang mencakup instalasi persepsi, lesion instalasi, yang melibatkan psikologi sosial, sejarah atau dimensi budaya, dan karya-karya yang terjadi di teater konteks. Karya-karya awal tahun 1970-an berbeda dari yang lain, akan tetapi meletakkan dasar bagi karya Coleman selanjutnya. Pemeriksaan sejumlah potongan individu dari periode ini mengungkapkan sifat niatnya dari awal karirnya. Dalam retrospeksi, dapat dikatakan bahwa Flash Piece ketika ditampilkan di studio galeri Dio Marconi pada tahun 1970 mengatur panggung untuk semua Coleman untuk bekerja. Meskipun itu tidak berarti memprediksi kompleksitas masa depan karyanya, itu memperkenalkan elemen baru untuk dipertimbangkan sehubungan dengan pengalaman pentingnya melihat. Flash Piece terdiri dari 4 elektronik instan kilat cahayanya, 1/800 detik, 2 warna biru, muncul di antara 2 warna kuning, rendah diarahkan ke dinding galeri dalam 6 siklus masing-masing 3 menit. Sejak awal Coleman telah prihatin dengan cara di mana sesuatu terlihat daripada dengan hal itu sendiri dalam isolasi. Proyeksi misalnya, mempelajari objek tertentu dalam kaitannya dengan lokasi di waktu dan juga dalam ruang. Karyanya termasuk gambar pastel dari pohon beech di Tullamore, Irlandia dilakukan oleh seniman ketika dia berusia 17 tahun. Pastel hang di dinding sejalan dengan 2 proyeksi film Super 8mm. Ketika proyeksi pertama menunjukkan situs tempat pohon itu pernah berdiri, dan yang kedua berfokus pada permukaan tunggul yang tersiksa. Yang kedua, tempat penonton dalam karya James Coleman dan Jane Fisher. Kesan yang diberikan dan dipertahankan adalah bahwa apa yang terjadi di atas panggung merupakan insiden asli dari kehidupan nyata, yang tentu saja tidak memiliki penonton. Bertindak dengan dinding keempat, dengan kata lain berarti bertindak seolah-olah tidak ada penonton. Mode representasi yang menahan penonton dalam pseudodominan dan hubungan yang tidak kritis dengannya. Sebaliknya, ia menganjurkan suatu hal yang meniru realitas tanpa memproduksi ilusi naturalisme, dan akan rendah penonton untuk berbagi secara aktif dalam pengalamannya. Bridge menekankan pertunjukan di mana aktor menghasilkan ilustrasi gestus, pendefinisikan bacaan didramatisasi, bukan motivasi karakter, akan tetapi sosial pentingnya tindakan. Saya ingin mendiskusikan bagaimana dalam pekerjaan James Coleman gambar visual adalah jangkar untuk pembacaan yang didramatisasi, yang implikasi psikologisnya bagi penonton mengundang perbandingan tertentu Aisons dengan seni pertunjukan dan teater. Yang ketiga, enigma pahlawan dalam karya James Coleman, Jane Fisher. Gagasannya tentang dirinya sendiri merupakan sosok pahlawan yang penuh dengan teka-teki sebuah budaya. Ikon
struktural yang signifikansinya bagi bidang representasi dan identitas formasi dieksplorasi dalam berbagai cara dalam karya Coleman, dan sekali lagi tidak dari penyelidikan dalam skenario hidup dan diduga mati. Hidup dan diduga mati dibuka dengan ilustrasi sekelompok pemain muda yang mengenakan interpretasi pribadi dari periode dan mode kontemporer. Mereka mengadopsi pose yang melengkapi peran yang disarankan oleh kostum, yaitu mereka membentuk tipologi budaya, bukan sekelompok karakter psikologis yang ditandai melalui tampilan visual. NS adegan menjadi animasi ketika sosok wanita boras muncul dari sekelompok dengan kasar menyapa seorang pemuda berpakaian flamboyan, menuntut siapa kamu, dari mana asalmu, dengan jelas menandainya sebagai orang asing. Pertanyaan pertama boras menetapkan masalah utama untuk hidup dan diduga mati, dan meskipun diekspresikan dengan cara yang berbeda, kepada semua milik Coleman bekerja sejak karya fotografi Susi, yaitu masalahnya tentang apa yang dimaksud dengan identitas individu. Karya fotografi Susi yaitu masalahnya tentang apa yang dimaksud dengan identitas individu. Pertanyaan kedua adalah dipasang di bagian pertama karena jawaban hanya dapat diberikan dengan mengacu pada kehidupan masa atau sejarah individu itu yang sebagian didirikan olehnya. Yang keempat, The Living Dead, hidup dan diduga mati. Antara yang hidup dan yang mati, antara film dan fotografi, teater dan lukisan, di sanalah letak kesalahan dan seni yang tepat, yang didedikasikan untuk masa depan, yang sebagian masih belum diketahui, dan di mana James Coleman adalah penghuninya. Ada karya Coleman yang melalui judul dan ambiguitasnya, situasi yang diciptakannya dapat berfungsi sebagai indeks medan fluida, ini celah dan tepi yang telah diisi Coleman dengan 30 tahun kerja di setiap genre dan subgenre. Dalam proyek dimulai dari yang paling minimal hingga yang paling luas, menyala dengan keras bahkan sedemikian rupa sehingga banjir dan cahaya tampaknya melarutkan sedikit yang bisa dilihat 7 gambar menampilkan tanah perak metalik, di mana 2 garis dilacak motif tunggal. Motifnya dapat dikenali tetapi sekilas diubah oleh masing-masing gerakan, mata atau tubuh penonton. Pada dasarnya adalah mungkin untuk menganggap karya itu sebagai menghadirkan ruang abstrak dan bentuk samar yang disematkan di pusat pekerjaan, seperti melihat di dalamnya 2 wajah yang tiba-tiba muncul dari kedua sisi saling berhadapan dengan ekspresi yang berubah-ubah. Karena kemunculannya baru-baru ini dalam sebuah pameran tentang yang disebut efek bioskop, bahkan lebih menggoda untuk melihat lukisan, sebagai memberi naik ke citra 7 layar film ini atau 7 bingkai foto yang diperbesar dari sebuah film. Yang berikut, yang kelima, narasi Noterun, Guerrier, James Coleman, Luke Gibbons. Budaya dalam keadaan ini tidak dapat direduksi untuk pengajaran estetika sekaligus menghapus dari kenyataan. Itu merupakan kekuatan material di haknya sendiri, sebagaimana dibuktikan oleh perannya dalam nasionalisme Irlandia pergantian abad. Memang Yeats kemudian tersiksa oleh pemikiran bahwa beberapa dramanya mungkin telah berkontribusi pada kekerasan perang kemerdekaan Irlandia pada tahun 1916. Dia mungkin tidak hanya memikirkan Kathleen ini yang membara Holian pada tahun 1902, akan tetapi The King's Thresholds-nya yang kurang dikenal dipentaskan setahun kemudian, yang memperkenalkan aksi mogok makan ke dalam politik Irlandia sebagai bentuk perlawanan simbolis. Menggambar pada legenda Irlandia, The King's Thresholds menggambarkan perjuangan between Gweret, Raja Cnut abad ke-7, yang terkenal karena kejeniusannya. Perjamuan Eros dan Sinchen, kepala penyairnya, Guerrier menuduh penyairnya karena kejeniusannya. Perjamuan Eros dan Sinchen, kelebihan kata-kata yang bertentangan dengan tertib tata negara, kewajiban praktis adalah untuk memenuhi kebutuhan materi dan menyelesaikan sesuatu. Guerrier dari kaki Irlandia akhir tidak akan setuju untuk mengekspos warisan masa lalu kecangguhan narasi,
Dalam tradisi populer, dia bertarung dengan Shinchan karena penyair hanya dapat mengingat fragmen Tain Beocolgen Gudang. Kunci mitologi Irlandia, Gwere meminta putra Shinchan untuk kembali menutupi aslinya, seolah-olah kekuatan negara bergantung pada pelestarian kesinambungan antara masa lalu dan masa kini. Yang keenam, pelajaran memori dan sejarah Tablighut Arkeologi tontonan James Coleman, Benjamin de Hubble. Komentar Baudelaire tampaknya muncul dari intuisi yang sudah dekat kehilangan, mengartikulasikan wawasan bahwa miliknya adalah saat terakhir modernitas ketika estetika masih bisa dikaitkan dengan mnemonik, NS penekanan normatif, pernyataannya jelas tidak diperhatikan. Di bagian selanjutnya terungkapnya visualitas modern, karena kebalikan dari De Bapak menjadi prinsip pendiri modernisasi di abad ke-20. Pemusnahan memori budaya yang penuh kemenangan, perintah untuk membasmi semua sisa-sisa masa lalu, keharusan untuk membuatnya baru, dan menjadikannya benar-benar modern. Tetap melengking dari awal avant-garde hingga akhir tahun 1960-an. Jika modernisme tidak mencoba untuk mengasimilasi teknologi ilmiah yang memerintah paradigma menghasilkan lukisan dan konstruksi non-representasional, itu terlibat dalam mikro citra komoditas, mendekati kongruens dengan objek yang sebenarnya dalam kolase dan ready-made. Jika pada tahun 1912 tabula rasa abstraksi menjanjikan pembebasan dari belenggu biokseni, budaya mendukung kebersihan sosial dan budaya baru industri masyarakat itu dengan keyakinan kuat yang sama bahwa minimalis abstraksi pada tahun 1960 diucapkan pergeseran diri murni, refleksi diri empirisme ke persepsi yang didefinisikan secara fenomenologis dengan mengasimilasi morfologi dan bahan desain teknologi dan juga perusahaan. Yang ketujuh, agnosia Pomaraleynikov. Sifat dari konseptualisasi bahasa atau serial berarti bahwa deskripsi kurang merupakan representasi dari gambar atau bahkan representasi melihat gambar daripada representasi berpikir tentang melihat gambar. Sejak awal Coleman telah prihatin dengan mengungkapkan peralatan represi dan bagaimana realitas disaring melalui pikiran. Anna Rorimer baru-baru ini menulis salah satu kritikus Coleman yang paling cerdik. Dia menyimpulkan bahwa pengantarnya untuk karyanya dengan pernyataan dia telah berhasil mendefinisikan tradisi pembuatan gambar biasanya terkait dengan lukisan kuda-kuda. Coleman memperhatikan hubungan antara identitas subjek dan juga gambar dikarenakan keduanya dikondisikan atau disebabkan melalui waktu. Tulis Michael Newman pada tahun 1985. Dalam analisis mendalam tentang konstruksi identitas dalam karya Coleman, realitas, persepsi, representasi, pembuatan gambar, dan identitas adalah semua masalah yang menjadi perhatian James Coleman selama 20 tahun terakhir. Mereka menenun dengan berbagai cara melalui kompleks yang seperti Rorimer berpendapat, mungkin mengikuti artis itu sendiri, mungkin terkait dengan tradisi lukisan, tetapi telah ditulis sampai saat ini di tangensial media untuk itu, video, film, slide tape, teater, dan performance. Karya paling awal Coleman dari tahun 70-an telah melibatkan pemeriksaan refleksi medium dalam istilah fenomenologis atau seruan narasi sebagai yang tak terletakkan, produk dari berurusan dengan media apapun seperti film di mana waktu dan urutannya adalah komponen integral. Yang kedelapan, vokal langsung Kaja Silverman. Lapsus exposure karya James Coleman pada tahun 1992 sampai tahun 1994 adalah karya alegoris baik dalam artikulasi formal dan perhatian tematiknya. Sehubungan dengan itu, kembali Semblance background pendahulu langsungnya yang tidak hanya berlangsung secara alegoris, akan tetapi juga merupakan studi tentang pengaruh khusus untuk alegori. Mela Collins,
seperti karya berikut, Lapsus Exposure, juga dalam dialog implisit dengan Alorgi sebelumnya kali ini. Perumpamaan gua Plato daripada Melancholia di Dürer, seperti teks filsafat barat, proyeksi Coleman tahun 1992, menyandingkan domain kegelapan dengan domain cahaya. Ini menempatkan hub karakter pria dalam ruang pertama ini, tetapi tetap membuka kemungkinan kemampuan bagi mereka untuk memasuki yang kedua dan bahkan mendramatisir salah satu perampokan tersebut. Seperti perumpamaan gua, paparan Lapsus juga merupakan alegori tentang persepsi manusia, yang akhirnya teks Coleman seperti padanan platonisnya menunjukkan jalan menuju semacam penembusan persepsi. Perumpamaan gua menentang kebenaran untuk representasi dan menggambarkan sebagai teladan gerakan dari akhir ke mantan. Lapsus Exposure membatalkan oposisi ini, mendefinisikan kebencian sebagai jalan kita menuju yang nyata. Teks Plato juga menawarkan metafisi rekening ical menjadi Coleman, di sisi lain menerima sebagai mutlak batas dunia fisik segala sesuatu yang duniawi. Plato memberitahu kita dalam alegorinya yang terkenal merupakan salinan prototipe spiritual atau sebuah ide ketika kita membuat apa yang biasanya kita sebut dengan perwakilan. Seperti para tahanan di gua alegoris, kita kemudian tenggelam dalam kegelapan penipuan menatap bayangan. Jika melakukannya, dia memberitahu kita bayangan di dinding metagoraporik akan memberikan jalan bagi iluminasi bercahaya, yang hak istimewanya penanda terakhir adalah matahari. Yang ke-9, lalu berpaling, Rosalind Krauss. Saya menemukan diri saya melewatkan ritual masuk di termin pertama Roissy, di mana agak bingung seseorang akan berdiri di trotoar yang bergerak meliuk-liuk ke bawah dan kemudian naik lagi. Sebuah jalan panjang dan lambat menuju kostum diselingi oleh serangkaian bola putih, menggantung dari dalam mana mengubah urutan proyeksi, mengedipkan salah mereka dari kota cahaya. Ketika saya menyebutkan ini kepada Coleman, dia memberitahu kepada saya bahwa bola dunia baru-baru diambil, mungkin sebuah pengakuan bahwa bahkan untuk iklan slide tape sudah usang. Tapi pita geser merupakan sebuah bentuk promosi di tahun 1960-an dan 70-an, sudah dibawa tekanan dari film video dan hanya murahnya untuk diperbaiki itu, yang merupakan pertimbangan lain untuk dipertimbangkan dalam hal ini. Masalah menemukan media. Seniman tentu saja tidak menciptakan medium mengukir, melukis, menggambar. Semuanya berbunga-bunga sebelum ada sekelompok yang dapat dibedakan secara sosial untuk menyebutkan dirinya seniman. Akan tetapi para medium kemudian mengindividualisasikan praktik mereka dengan memperkuat keterampilan yang terkait dengannya. Dan yang paling penting, mereka dapat memperoleh cerita. Selama berabad-abad itu hanya di dalam dan melawan tradisi yang dikodekan oleh media bahwa inovasi dapat diukur, seperti bahwa dalam hubungannya ke reservoir maknanya sehingga rentang perasaan baru dapat diuji. Yang terakhir, yang ke-10, Reinventing the Medium, pengantar fotografi Rosalind Krauss. Ada proyektor yang dilengkapi dengan lensa zoom, ada soundtrack yang direkam, ada timernya yang menyinkronkan perubahan slide dengan track, dan ada juga layar. Seseorang dapat bermain dengan parameter ini kurang lebih. Gambar statis yang mengisi tepi layar, berukuran dinding ke tepi, atau mungkin berada di tengahnya. Ketika ada lebih dari satu proyektor sedemikian rupa, sehingga beberapa balok individu difokuskan pada tempat yang sama, ini mungkin bergerak masuk atau tidak sinkron dengan satu sama lain. Tracknya mungkin narasi orang ketiga atau mengatakan aku, itu mungkin membangkitkan kualitas monolog batin atau melalui aku berturut-turut dialog, tetapi hanya dengan implikasi sejak mulut dari aktor dan yang diproyeksikan tidak pernah bergerak. Judul kolektif yang digunakan Coleman untuk karya-karya yang menggunakan aplikasi ini, ratus adalah gambar yang diproyeksikan. Dalam Intials, ini adalah fakta dari perubahan slide, ketepatan waktu mereka, klik yang terjadi saat korsel bergerak maju, dan setiap slide jatuh ke dalam tempat. Meniru materi yang diberikan ini, soundtrack membuat tema kebisingan ini
sebagai regresi dari pertanda dan ke penanda dari kata fenom dengan mengkonsolidasikan isi karya seni di sekitar pemberian spesifik dari dukungan teknisnya. Artis akan menolak menarik hubungan karya dari ruang di sekitarnya atau dari apapun yang bisa disebut dengan hortekste atau konteksnya untuk memfokuskannya secara analitis pada karakteristik konstitutif. Dari karya itu sendiri, imbalan dari reduksi akan menjadikan sebuah keuntungan besar dalam pembuktian diri dari suatu karya tertentu, kesatuan atau untuk menggunakan istilah modernis yang tepat otonomnya. Sekian dan terima kasih.